Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati yang disajikan 10 menit setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam seri bertumbuh dalam iman Kristen yang sejati. Judul firman Tuhan hari ini adalah anggur baru dalam kantong kulit yang baru. Matius 9 ayat 17 berkata, "Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya." Bapak Ibu Saudara, kegagalan memahami kebenaran tentang karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah suatu batu sandungan bagi banyak orang dalam pengiringan dan pelayanan kepada Kristus. Banyak orang Kristen mengalami pergumulan, terus mengalami kesulitan, sulit mereka mengalami kemenangan, sulit menikmati perjanjian Tuhan, dan tidak mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Mengapa? Karena banyak orang Kristen mengikut Yesus dengan pemahaman yang lebih bersifat agamawi dan bahkan legalistik. Tuhan Yesus mengecam gaya hidup keagamaan legalistik yang dihidupi kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu. Teristimewa orang Farisi, para ahli Taurat, dan tokoh-tokoh agama lainnya yang disebutnya munafik. Hidup keagamaan semacam ini lebih mengutamakan upaya kekudusan atau kebenaran secara lahiriah yang nampaknya rohani di depan semua orang, tetapi sebenarnya hatinya jauh dari kebenaran. Tuhan menegur gaya keagamaan seperti ini dengan tegas dan berkata, "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." Bagaimana dengan potret gaya kekristenan masa kini? Mengutamakan penampilan dan perbuatan ibadah di hadapan orang sudah lebih marak, bahkan jadi persaingan antar umat atau antar gereja dibandingkan dengan upaya untuk hidup dengan sikap hati yang benar, yang tidak kelihatan. Banyak kali kita hanya sibuk membangun citra ibadah dan pelayanan kita, tetapi mengabaikan motif dan kemurnian hati kita di hadapan Tuhan. Matius 23 ayat 5 Yesus berkata, "Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang." Orang Kristen yang tetap mempertahankan gaya hidup agamawi yang lebih fokus kepada perbuatan adalah sama dengan mencoba menyimpan anggur baru dalam kantong kulit yang lama, atau upaya menambah kain baru pada kain tua dan usang. Itulah tindakan dan gaya hidup kekristenan yang dikecam oleh Yesus karena dianggap bodoh dan sia-sia. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa hukum-hukum dan aturan-aturan agama yang sebenarnya diberikan bukan untuk membuat mereka benar atau dibenarkan, tetapi agar mereka sampai pada kesadaran dan kenyataan bahwa mereka tidak berdaya sama sekali dalam upaya mentaati seluruh hukum agama. Seperti dikatakan oleh Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada
orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran tidak akan bisa diperoleh melalui upaya ketaatan agama kecuali hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena pada prinsipnya Tuhan sedang mengkondisikan agar semua orang datang kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya yang berkuasa di sorga dan di bumi, dan satu-satunya yang mampu menyelesaikan segala tuntutan hukum Taurat. Hanya oleh kemurahan hatinya saja setiap orang yang beriman kepadanya akan diselamatkan. Rasul Paulus menegaskan dalam Roma 11:32 dan Roma 3 ayat 20. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan hanya dapat diperoleh setiap orang hanya karena anugerah Allah semata-mata, bukan karena perbuatannya. Manusia hanya cukup beriman kepadanya dengan benar, maka dalam tuntunan Roh Kudus secara alamiah akan membawanya kepada seluruh kebenaran dan ketaatan yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, bukan pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Tentang hal ini, mari kita perhatikan penjelasan Yesus tentang pokok anggur dan carangnya dalam Injil Yohanes 15. Jika Anda tertanam dalam Dia dengan benar, maka otomatis Anda akan berbuah. Untuk menghasilkan buah atau untuk berhasil sebagai orang Kristen, kita sebagai carang anggur tidak membutuhkan segala upaya dari diri sendiri terpisah dari pokok anggur. Seperti halnya carang tidak bisa menghasilkan buah di luar ketergantungan sepenuhnya kepada pokok anggur. Semua hanya melalui keterikatan kasih dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Keterikatan kasih dengan Kristus hanya bisa terjadi jika Anda sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia, sehingga Anda mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Jika Anda terikat kasih dengan Dia, maka Anda sudah diselamatkan. Dan selanjutnya akibat kepastian keselamatan itu, hidup Kristen Anda pasti menghasilkan buah ketaatan kasih kepada Dia. Jadi dalam hal ini bukan buah ketaatan agama atau peraturan hukum agama, hanya karena takut kepada konsekuensinya, yaitu masuk neraka, melainkan ketaatan kasih karena adanya hubungan kasih yang erat, seperti halnya kesatuan erat antara pokok anggur dan carangnya. Jika ketaatan atau kebenaran berusaha Anda peroleh melalui upaya Anda sendiri, Anda pasti terpisah dari pokok keselamatan, yaitu Kristus. Anda akan gagal total menjadi orang Kristen. Tidak heran jika kemudian banyak orang Kristen putus asa. Banyak orang Kristen hidup dalam pergumulan. Banyak orang Kristen hidup dalam kegagalan. Oleh karena apa? Karena tidak menyadari prinsip dasar ini. Dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus, lepas dari pokok anggur, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Hidup di luar kasih karunia adalah mencoba menyimpan anggur baru dalam kirbat yang lama. Mengapa? Karena Anda tidak mungkin bisa menggantungkan keselamatan Anda kepada Kristus 100% jika Anda masih berupaya untuk mentaatinya di luar keyakinan atau iman bahwa pekerjaan Yesus Kristus sudah diselesaikan 100% untuk Anda di kayu salib. Satu hal yang harus Anda sadari dengan sungguh, bahwa satu saja ketidaktaatan akan membatalkan seluruh ketaatan Anda.
Satu dosa sekecil apapun akan menggagalkan seluruh ketaatan yang sudah diupayakan untuk ditaati. Jadi berhentilah berupaya untuk berbuah dari dirimu sendiri. Yakobus 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, apakah Anda berpikir bahwa fokus kepada upaya ketaatan yang Anda lakukan kepada Kristus adalah jaminan bahwa engkau bisa mempertahankan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib? Percayalah bahwa itu adalah upaya menyimpan anggur baru dalam kirbat yang lama. Kirbat baru adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus. Anggur baru adalah perjanjian baru, yaitu kepastian keselamatan berdasarkan iman kepada perbuatan Yesus, bukan kepada perbuatan Yesus ditambah perbuatan Anda. Jika ini Anda lakukan, itu berarti Anda tidak meyakini kuasa perjanjian baru yang telah dikerjakan tuntas oleh Yesus Kristus di kayu salib. Perbuatan Anda adalah hasil dari keselamatan yang telah Anda terima dari Yesus Kristus melalui iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa kebenaran yang dikejar oleh orang Israel melalui upaya ketaatan kepada hukum agama ternyata tidak dapat membenarkan mereka sama sekali. Mengapa? Karena mereka sama sekali tidak mampu mentaatinya. Tapi sebaliknya, bangsa-bangsa non-Yahudi justru memperolehnya karena mereka memperolehnya melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang-orang non-Yahudi memperolehnya sementara orang Yahudi yang mewarisi hukum Taurat malahan tidak mendapatkannya? Karena orang Yahudi mengandalkan ketaatan melebihi anugerah Allah. Mereka lupa bahwa tujuan Yesus Kristus datang ke bumi adalah untuk menyelesaikan tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Melalui tubuhnya yang kudus, ia menjadi tumbal dosa dalam daging manusia seperti kita, agar kita orang berdosa dibebaskan dari kutuk dosa dan maut oleh ketaatannya. Agama dimulai dari apa yang kita perbuat kepada Tuhan agar berkenan berlayak di hadapan Allah Bapa. Sedangkan kekristenan dimulai dari iman kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan selesaikan bagi kita di atas kayu salib, agar kita berlayak dan berkenan kepada Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda rindu kekristenan Anda berhasil dan berbuah dengan lebat, maka Anda tidak punya pilihan lain selain mengubah paradigma Anda tentang kekristenan yang Anda jalani. Semua harus dimulai dalam Kristus dengan paradigma baru, kantong yang baru, untuk anggur yang baru. Kristus memulai, Kristus melakukannya, dan Kristus menyempurnakannya. Roma 11 ayat 36 Rasul Paulus berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah kekristenan Anda. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Biarlah kebenaran ini mengubah paradigma kami untuk hidup dengan anggur baru yang ditaruh dalam kirbat atau kantong yang baru. Ajari kami untuk hidup dalam kebenaran ini, supaya kami dapat menikmati seluruh perjanjian-perjanjian Allah dan menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami bukan menjadi orang Kristen yang gagal dan kalah, tetapi kami menjadi orang Kristen yang berhasil sepanjang umur hidup kami sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara kami yang hidup dalam pergumulan, hidup dalam masalah, hidup di dalam dosa, hidup dalam kebingungan, hidup dalam keterikatan-keterikatan, hidup di dalam kekurangan, kemiskinan,
berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, ubahkan paradigma mereka bahwa Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu all in di dalam Yesus Kristus. Kami tinggal mempercayainya dan menjalaninya di dalam anugerah Tuhan. Maka Tuhan akan membuat itu terjadi tepat, indah pada waktunya. Terpujilah Tuhan, terjadi atas hidup kami demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin.